Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, program yang menyajikan informasi terkini seputar kegiatan, agenda, dan keputusan penting di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Saya Lydia Junita akan menemani Anda dengan berbagai berita informatif dan inspiratif dari Gedung Parlemen. Berikut informasi. Pemirsa, kita ke informasi utama. Ketua MPR RI Ahmad Muzani melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten. Dalam kegiatannya, Ketua MPR RI menggelar forum bersama Gubernur Banten Andra Soni, Kepala Daerah Kabupaten Kota serta Forkopimda Sebanten. Tidak sesuai dengan kompetensi. Kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani ke Pendopo Gubernur Banten Senin siang disambut langsung Gubernur Banten Andra Soni dan para kepala daerah serta pimpinan Forkopimda Sebanten. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup ini, Ketua MPR RI menyampaikan komitmennya untuk membantu mengkomunikasikan berbagai permasalahan pemerintah daerah di Banten kepada pemerintah pusat. Menurutnya, berbagai persoalan di Banten bersifat kompleks dan membutuhkan dukungan nyata dari berbagai pihak, termasuk komunikasi intensif dengan menteri terkait demi mempercepat pembangunan. Tak hanya itu, Ketua MPR RI juga menyoroti program-program unggulan Gubernur Andra Soni, seperti program Bangun Jalan Sejahtera atau Bang Andra yang menyentuh pembangunan jalan desa. Menurutnya, meski belum maksimal, program ini sudah tepat sasaran dan hanya membutuhkan proses dan kesabaran. Ketua MPR RI menyampaikan Banten merupakan provinsi yang strategis karena bersebelahan langsung dengan ibu kota. Menjaga stabilitas dan kemajuan Banten secara langsung akan memberikan dampak terhadap kondusivitas nasional. Dalam forum tersebut, Gubernur Banten Andra Soni turut memaparkan program sekolah swasta gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB yang telah menyentuh 811 sekolah di seluruh provinsi Banten. Kebijakan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah provinsi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Kita minta saran, kemudian berdasarkan pengalaman yang beliau miliki untuk membantu kami membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Kunjungan Ketua MPR RI ini diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara daerah dan pusat, serta mendorong akselerasi pembangunan di Provinsi Banten yang lebih merata dan berkeadilan. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pimpinan MPR RI melakukan kunjungan ke Mahkamah Agung guna membahas sejumlah agenda strategis termasuk penegakan hak asasi manusia. Selain itu, pemirsa, pertemuan ini juga membahas konstitusi modern menuju Indonesia Emas pada 2045. Ketua MPR Ahmad Muzani didampingi Wakil Ketua Rusdi Kirana dan Edi Baskoro Yudhoyono melakukan kunjungan ke Gedung Mahkamah Agung. Mereka disambut langsung Ketua MA Profesor Dr. Sunarto dan para Hakim Agung. Pertemuan ini membahas dua poin utama, yakni komitmen bersama bahwa hukum Indonesia harus melindungi hak asasi manusia dan dorongan agar mediasi menjadi salah satu pilihan utama dalam penyelesaian sengketa hukum. Mekanisme ini dinilai bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi beban peradilan khususnya di Mahkamah Agung. Alhamdulillah tadi kami sama-sama berdiskusi tentang berbagai macam persoalan, termasuk persoalan hukum. Dalam persoalan hukum, kita menyepakati dua hal, beberapa konstruksi hukum ke depan. Belum menyampaikan pandangan perlunya hukum tetap berpihak kepada penegakan hak-hak asasi manusia agar rasa keadilan bisa dirasakan hadir di tengah mereka yang bertikai terhadap persoalan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Sunarto menyampaikan bahwa pihaknya juga membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dalam pertemuan dengan pimpinan MPR. Namun Sunarto menegaskan, Mahkamah Agung sepenuhnya akan mengikuti hasil pembahasan di DPR. Menurutnya, MA hanyalah pengguna undang-undang, bukan pembuatnya. Penyusunan dan pembahasan konstitusi adalah kewenangan mutlak lembaga legislatif. Saudara, bahwa semua permasalahan bangsa ini tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga tinggi negara. Seluruh lembaga tinggi negara itu berkewajiban untuk melakukan sinergitas, bekerja sama. Tentunya dalam tugas dan kewenangannya masing-masing.
Pertemuan ini juga menjadi bagian dari rangkaian silaturahmi MPR RI dengan berbagai lembaga negara sebagai persiapan menjelang sidang bersama pada 16 Agustus 2025. Dalam perbincangan MPR RI turut menyampaikan pentingnya menyiapkan pemikiran mengenai konstitusi modern menuju Indonesia Emas 2045 dengan melibatkan sebanyak mungkin stakeholder. Sana Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dilakukan secara terbuka dan transparan. Menurutnya revisi KUHAP bentuk komitmen DPR dan pemerintah untuk menghadirkan hukum yang lebih berpihak kepada pencari keadilan. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menegaskan seluruh proses revisi KUHAP dilakukan secara terbuka. Ia menyebutkan revisi KUHAP ini adalah bentuk komitmen DPR dan pemerintah untuk menghadirkan hukum yang lebih berpihak kepada pencari keadilan. Ada 6 isu yang diklarifikasi, diantaranya soal lama penangkapan yang dikembalikan ke 1 kali 24 jam sesuai KUHAP lama, isu kewenangan Polri yang ditegaskan tidak ditambah, serta penegasan hak tersangka untuk memilih dan didampingi advokat. Dalam penjelasannya, Habibur Rahman juga meluruskan isu terkait penyadapan yang dianggap sewenang-wenang. Menurutnya materi penyadapan tidak diatur dalam revisi KUHAP dan akan dibahas melalui undang-undang terpisah. Pengaturan penahanan dalam RUU KUHAP tersebut lebih terukur dengan syarat-syarat yang lebih detail dan objektif dibanding KUHAP lama. Untuk memastikan transparansi, DPR menyiarkan secara langsung proses pembahasan dan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat. Habibur Rahman menyatakan dokumen pasal-pasal akan diunggah setelah diselesaikan oleh tim perumus dan disinkronkan secara final. Intinya ini adalah update ya, dan kami ingin menginfokan ada beberapa hal yang sepertinya kurang tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Ya. Tentang proses ini, proses pembahasan ini bagaimana kami janjikan, kami ingin terbuka dan transparan di ruangan ini ya. Sebab kadang-kadang kan yang undang-undang lain konsinyerinya di hotel ya, karena kan perlu kerja-kerja kayak begini nih kan, konsinyerinya di hotel sehingga mengundang kecurigaan apa yang di hotel. Sana Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai putusan Mahkamah Konstitusi MK yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah mulai 2029 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Puan menyebut langkah MK tidak sejalan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali secara serentak. DPR RI bersama seluruh partai politik yang memiliki kursi di parlemen sepakat bahwa penyelenggaraan pemilu harus tetap dilakukan 5 tahun sekali secara serentak. Hal ini mencakup pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD. Puan menjelaskan saat ini DPR masih mengkaji secara mendalam implikasi dari putusan MK tersebut. Menurutnya seluruh partai akan bersiap sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing untuk memastikan bahwa prinsip konstitusional tetap terjaga. Putusan MK yang dipersoalkan tersebut tertuang dalam putusan nomor 135 PUU 22/2024. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal mesti dilaksanakan secara terpisah mulai tahun 2029. Pemilu nasional meliputi pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan DPD. Sementara itu pemilu lokal mencakup pemilihan kepala daerah serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten atau kota. MK juga menetapkan bahwa pemilu lokal dapat digelar antara 2 hingga 2,5 tahun setelah pelantikan presiden dan DPR hasil pemilu nasional. Artinya pemilu kepala daerah yang semula dijadwalkan serentak tahun 2029 bisa bergeser hingga tahun 2031. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Kabar Parlemen.
Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara terkait keputusan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional atau HKN. Penetapan itu menuai sorotan karena bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden RI Prabowo Subianto. Puan menyatakan DPR melalui Komisi 10 akan segera memanggil Fadlizon untuk meminta penjelasan terkait dasar penetapan tanggal tersebut. Puan menegaskan bahwa kebudayaan merupakan milik seluruh rakyat, lintas generasi dan lintas zaman. Oleh sebab itu, Puan menekankan agar penetapan Hari Kebudayaan tidak bersifat eksklusif atau memiliki muatan politis. Terkait dengan Hari Kebudayaan, kami akan meminta kepada Kementerian Kebudayaan atau Menteri Kebudayaan melalui Komisi 10 untuk menerangkan dan menjelaskan apa dasar dan argumentasinya terkait dengan hal tersebut, karena kebudayaan adalah milik seluruh rakyat. Puan berharap Fadlizon dapat memberikan penjelasan dan argumentasi yang kuat agar keputusan tersebut tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sebelumnya, Fadlizon menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional melalui putusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 162 M 2025. Keputusan ini menuai reaksi karena dinilai syarat kepentingan simbolik. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Rapat paripurna DPR RI menyetujui Ricky Perdana Ghazali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2025-2030. Hal ini menindaklanjuti usulan Komisi 11 DPR setelah melaksanakan fit and proper test. Rapat paripurna ke-22 dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan 4 Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko, Saan Mustafa, Cucun Syamsurizal, dan Adis Kadir. Setelah pembukaan rapat paripurna, Ketua Komisi 11 Muhammad Misbahun menyebut seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah memilih Ricky Perdana Ghazali sebagai Deputi Gubernur BI periode berikutnya. Pengesahan Ricky dilakukan setelah pemimpin sidang Puan Maharani menerima laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Komisi 11 sebelumnya telah menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 2 calon Deputi Gubernur BI, yakni Ricky Perdana Ghazali dan Diki Kartikoyono. Alasan Ricky dipilih karena dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas yang lebih memumpuni. Selain itu, Ricky sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta sejak Juni 2023. Kepada pimpinan Komisi 11 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Ke depan dan untuk berfoto bersama pimpinan DPR, kami persilakan Pak maju ke depan. Natasha Alko, Ade Chandra, Dewananta, Berita Nasional TV. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan semua pihak bisa mengakses draft revisi undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP melalui website DPR RI. Komisi 3 DPR RI terus membuat gebrakan. Kali ini mengenai website berisi draft revisi undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP. Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut rekan media dan masyarakat bisa mengakses draft dokumen RUU KUHP. Habibur Rahman menegaskan dokumen RUU KUHP telah diunggah pada 18 Februari 2025 sesuai rapat paripurna. Kemudian dokumen tersebut kembali diunggah usai diperbaiki beberapa pasal. Selanjutnya pada 9 Juli 2025, Komisi 3 kembali mengunggah dokumen Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM. Dokumen langsung diunggah setelah DIM diterima. Pada prinsipnya kami selalu mengunggah semua dokumen RUU KUHP secepatnya setelah atau sesegera mungkin setelah kami mendapatkan dokumen tersebut. Ya. Kami perlu sampaikan ya daftar dokumen yang sudah kami upload atau kami unggah ya pada tanggal 18 Februari ya. Setelah paripurna bahwa kita akan membahas RUU KUHP 18 Februari ya. Kami mengunggah dokumen RUU ya. Jadi dokumen RUU ini sudah sejak 18
Februari ada di website 8 Februari sudah ada di websitenya DPR. Lalu beberapa minggu kemudian, kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu, di sini ada RDPU di mana disepakati pasal penghinaan presiden bisa di restoratif justice. Kami kembali mengunggah dokumen tersebut, dan dokumen tersebut selalu ada dan selalu bisa dibuka diunduh dari website DPR. Tanggal 9 Juli ya, kami mengunggah dokumen DIM dari pemerintah. Ya. Kami dapatnya tanggal 8 Juli. Diserahkan di sini, teman-teman hadir semua. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, terdapat sejumlah laporan dari sekolah di berbagai daerah mengenai sistem penerimaan murid baru. Laporannya ada sekolah kekurangan siswa bahkan belum memiliki murid. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian akan mengevaluasi pelaksanaan SPMB. Salah satunya tidak menambah rombongan belajar. Tahun ajaran baru masuk sekolah tahun ini, sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB berganti menjadi SPMB, yaitu sistem penerimaan murid baru. Salah satu perubahannya adalah sistem zonasi menjadi domisili. Ada laporan sekolah-sekolah kekurangan siswa bahkan tidak memiliki murid. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menyebut hal tersebut terjadi karena sekolah tertentu menambah kelas dan rombongan belajar atau rombel. Karenanya sekolah yang kekurangan murid dan ruang kelas di sekolah negeri maupun swasta menjadi tantangan dan segera dievaluasi. Sebagai langkah evaluasi, Komisi 10 DPR RI akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti bersama-sama mengevaluasi pelaksanaan SPMB. Nah, ini yang nanti kami akan tanyakan, tepatnya besok hari Rabu kami akan undang Mendikdasmen sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMB. Temuan kami ada beberapa daerah yang SMA tertentu menambah rombel. Padahal kesepakatannya tidak ada penambahan rombel. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Kabar Parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon duta besar atau Dubes Republik Indonesia untuk sejumlah negara tetangga sudah rampung dilaksanakan di Komisi 1 DPR RI. Selanjutnya Puan mengatakan berada di tangan pemerintah. Ya, semua partai pasti kan mendiskusikan. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon duta besar atau Dubes Republik Indonesia sudah selesai dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR RI. Menurut Puan, surat hasil uji kelayakan sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui surat resmi dari DPR RI. Hal tersebut disampaikan Puan Maharani usai sidang paripurna DPR RI masa persidangan 4 tahun sidang 2025 pada hari ini Selasa 15 Juli 2025. Proses selanjutnya, kata Puan, menjadi kewenangan penuh pemerintah. Puan menjelaskan tahapan berikutnya akan menunggu pelantikan dan juga surat tanggapan dari negara-negara tujuan mengenai pengusulan para calon dubes tersebut. Menurut Puan, hal ini merupakan bagian dari mekanisme diplomatik yang harus dilalui sebelum para calon dubes resmi menjalankan tugasnya di negara penempatan. Proses fit and proper dubes sudah selesai di Komisi 1 dan DPR sudah bersurat kembali kepada pemerintah atau kepada Presiden, dan ya tentu saja mekanisme yang selanjutnya ada di pemerintah. Dan itu akan menunggu ya proses pelantikan, kemudian proses surat dari negara tersebut terkait dengan tanggapan terhadap dubes-dubes yang sudah kita usulkan. Jadi dengan rampungnya di tahapan legislatif, kini sepenuhnya berada di tangan eksekutif. Pemerintah akan menentukan waktu pelantikan serta menyesuaikan dengan proses administratif dari negara mitra tempat para calon dubes akan bertugas. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah mengusut tuntas peredaran beras oplosan yang meresahkan masyarakat. Menurut Puan, praktik curang tersebut bisa merugikan rakyat dan mencederai kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional. Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal peredaran beras oplosan di pasaran. Menurut Puan, pemerintah harus mengusut tuntas masalah tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Lebih jauh, Puan menambahkan DPR RI akan turut mengawal kasus tersebut melalui fungsi pengawasan oleh komisi-komisi terkait. Puan mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah mulai menindaklanjuti temuan beras oplosan di pasar. Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Lebih mendalam, Puan menegaskan agar seluruh pihak mendukung upaya penegakan hukum sehingga praktik curang dalam distribusi pangan ini tidak kembali terjadi. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan beras oplosan telah menyebar luas sampai di rak-rak supermarket dan minimarket. Beras tersebut dikemas menyerupai beras premium, namun kualitas dan isinya tidak sesuai standar. Investigasi Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan menemukan 212 merek beras tidak memenuhi standar mutu, termasuk pelanggaran pada berat kemasan, komposisi, hingga label mutu. Pemerintah sudah melaporkan temuan tersebut kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti secara hukum. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pimpinan DPR merespon kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor sebesar 32% untuk negara Indonesia. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan Indonesia perlu merumuskan strategi keuangan yang kuat untuk menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Seluruh dunia kini dihadapkan dengan ketidakpastian global dengan adanya beberapa perang negara di sejumlah negara. Salah satunya yakni kebijakan Presiden Donald Trump yang menaikkan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia. Merespons hal ini, Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan Indonesia perlu merumuskan strategi keuangan yang kuat untuk menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Kendati demikian, Adis menyebut meskipun berat, pemerintah optimis Indonesia dapat melalui situasi tersebut, seperti halnya saat menghadapi krisis COVID-19 pada beberapa tahun lalu. Dirinya juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah mengutus Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Jadi memang ini satu tantangan bagi negara kita, dan kita tahu bahwa setelah BRICS itu, KTT BRICS, Pak Erlangga, Menko Perekonomian juga diutus ke Amerika mungkin untuk negosiasi kembali. Tetapi seperti yang kita ketahui pengalaman yang lalu menghadapi COVID-19 yang baru lalu yang sangat berat, negara kita bisa melalui dengan baik. Jadi memang insya Allah fondasi ekonomi negara kita baik, cuman memang harus betul-betul diatur ke depan bagaimana strategi keuangan menghadapi ekonomi global yang semakin tidak menentu ini. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Demikian rangkuman informasi dalam kabar parlemen minggu ini. Terus ikuti perkembangan terkini dari dunia legislatif hanya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita beserta kurir bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan.